Terus ada juga yang jenisnya itu sifatnya adalah testnet, yaitu kita cobain produknya. Let's say misalnya ada blockchain baru ya, testnet kita cobain transaksi di sana seberapa cepat sih, seberapa murah sih, terus bisa nggak kita ngedeploy token, ngedeploy NFT dan lain-lain kayak gitu. Jadi developer juga tahu mana nih produk gue yang ada ngebug atau enggak. Nah kayak gitu. Halo Builders, selamat datang lagi di podcast Blog Dev Talk, sebuah podcast yang akan mengulas proyek-proyek menarik, tren terkini, dan potensi keren yang dihadirkan oleh teknologi Web3 atau blockchain. Saya Green Man Ron, selaku host kali ini yang akan menemani Builders. Nah, sekarang ini kita kedatangan seorang tamu yang luar biasa nih. Seorang konten kreator di sebuah channel YouTube yaitu Ko Yunepto. Mari kasih tepuk tangan. Terima kasih Ko sudah mampir. So mari kita langsung kenalan nih kan. Nah, sebelumnya nih kita langsung aja kali ya. Dirimu mungkin aku bisa tanya dulu nih sedikit ya. Backgroundnya Ko Yunepto mungkin dari kuliah atau sampai sekolah mungkin boleh ceritain sedikit. Oke. Halo teman-teman, kenalin dulu nama gue Yunepto. Sekarang gue sebagai content creator di YouTube ya. Di YouTube terus punya komunitas juga di Telegram. Untuk backgroundnya itu gue lulusan S1 Sistem Informasi di Untar gitu ya. Untar, oke. Gitu. Oke, berarti memang dari sistem informasi. Berarti kalau dulu SI atau TI itu jatuhnya apa? Coding-codingan developer nggak sih? Bener ya? Ada atau lebih sih. ke software? Coding ada tapi basic banget kebetulan. Basic banget. Jadi gue lebih fokus ke supply chain managementnya aja Supply sih chain sama management. bisnisnya. Oh, oke. Nah, kalau dari dirimu nih untuk terjun ke dunia kripto gitu ya, udah berapa lama sih gitu? Dan sebelumnya masuknya tuh kripto dulu atau blockchain dulu sih? Sebelumnya gue masuknya kripto dulu lah ya. Biasanya kenal ada namanya Bitcoin, terus Ethereum, BNB dan lain-lain gitu ya. Kalau terjunnya itu sebenarnya belum lama. Kalau terjun tuh sekitar di 2021 ya, 2021 atau 2020 akhir. Kayak gitu. Menarik, mirip dong ya. Tapi dari setelah ngomong kita gue ngeliatin gitu kan perkembanganmu di YouTube dan lain-lain gitu kan. It's like cepet juga gitu berarti naiknya ya. Ya lumayan lah ya. Lumayan Rezeki. Oke, rezeki. Siap. Nah, kalau lately kan kebanyakan yang dirimu bahas gitu ya, yang di-share itu tentang airdrop gitu. Boleh ceritain enggak sih kok airdrop tuh simpelnya gimana sih menurutmu atau artinya apa gitu? Oke, jadi sebenarnya airdrop itu simpelnya adalah pemberian reward ya atau hadiah berupa token atau aset kripto oleh para developer atau pemilik proyek ke teman-teman yang sudah melakukan atau berinteraksi dengan aplikasinya atau di apps-nya kayak gitu. Dengan di apps. Jadi kita melakukan beberapa testing ataupun mainnet tadi ya, lalu kita dihargai, diberikan insentif reward token tadi seperti itu. Oke, dan ketika kita ngomongin airdrop berarti pasti fasenya adalah sebelum mereka launching ke mainnet ya. Berarti pasti di testnet dulu dong. Ada yang di testnet, ada yang langsung mainnet. Oh, ada juga yang langsung mainnetnya. Gitu. Cuman kebanyakan biasanya testnet dulu. Kebanyakan sih testnet dulu. Kebanyakan testnet dulu. Oke. Nah, jadi ketika awal terjun tahu kripto dulu gitu ya. Lalu akhirnya memfokus berarti dirimu fokusnya ke airdrop nih ya? Sebenarnya Atau awal gimana? di YouTube-nya itu lebih ke review project. Review project. Karena oke. ketika di tahun 2021 itu kan kebanyakan YouTuber itu pom-pomer ya. Kayak ayo beli aset ceiling, ya. ayo beli aset ini bakal naik atau beli micin ini bakal naik. Nah, terus gua pengen lihat sesuatu yang berbeda. Kadang pengen beli aset misalnya BNB. Fungsinya apa sih? BNB itu apa? Supply-nya berapa? Cara mengurangi supply seperti apa? Nah, itu tidak ada yang bahas. Nah, jadi gua awalnya startnya di review project ngejelasin seperti itu. Tapi ya karena permintaan market ya, viewer ya, berjalannya waktu akhirnya banyak yang minta tutorial airdrop ya. Akhirnya sekarang gue jadi aktif di airdrop seperti itu. Gitu. Berarti memang di awal nggak langsung ke airdrop tapi tetap memang bahas project dulu. Betul. Gitu. Berarti di situ dirimu juga memasukkan edukasinya dong ya ketika review project. Yes, betul. Nah, biasanya dirimu Dior dulu sendiri kah atau gimana? Ya biasanya Dior dulu baca white paper, bongkar projectnya, terus kalau dia blockchain ya cobain dulu blockchainnya seberapa cepat sih, seberapa baik sih. Nah baru abis itu dijelaskan ke para penonton. Seperti itu. Oke, menarik. Nah, biasanya gitu ya kalau kita ngomongin airdrop ya kok. Apa aja sih gitu macam-macam taxnya yang dulu atau yang sekarang mungkin ada perbedaan gitu. Oke, paling umumnya sebenarnya
lebih ke social media engagement ya. Jadi Social media, oke. namanya project crypto kan dia pasti pengen dikenal oleh banyak orang, sehingga suatu saat banyak orang yang akan investasi atau pakai produknya dia. Yes. Itu biasa paling umum adalah sosial media gitu, kayak kita nge-retweet, kita nge-post, kita follow atau join ke Discord-nya, kita aktif chatting di Discord-nya. Terus ada juga yang jenisnya itu sifatnya adalah testnet, yaitu kita cobain produknya. Oke. Let's say misalnya ada blockchain baru ya, testnet, kita cobain transaksi di sana seberapa cepat sih, seberapa murah sih, terus bisa nggak kita ngedeploy token, ngedeploy NFT, Oke. dan lain-lain kayak gitu. Jadi developer juga tahu mana nih produk gue yang ada ngebug atau enggak. Nah kayak gitu. Oke, berarti memang bermacam-macam gitu ya taksnya yang dilakukan. Macam-macam. Mulai dari kita ikut terjun di dalam ekosistemnya gitu kan, Betul. dari para developer, bahkan sampai yang ya udah non developer pun juga bisa gitu kan, yang Betul. dari social media engagement Betul. itu. Nah, kalau yang dirimu biasa lakuin, dirimu nyarinya lebih ke yang mana kok? Kalau gua pribadi sih karena airdrop itu banyak jenis ya, project kan ada banyak jenis tuh, ada blockchain, ada DeFi, Yes. ya kan, ada lending borrowing, ada game. Kalau gua sih bisa dibilang lebih besar itu di blockchain. Lebih besar di blockchain. Oke. Kayak ada yang testnet ataupun mungkin mainnet ya, kita coba blockchainnya, kita transaksi pakai DeFi dan lain-lain seperti itu. Oh, oke. Nah, berarti kan dirimu basicnya tadi kalau kita ngomongin background bukan developer gitu ya. Nah, ada kesulitan nggak sih kok ketika yang ikutan nyobain testnet gitu ya, jumping ke ekosistemnya mungkin kayak running node-nya gitu kan atau yang lain-lainnya? Ada Ya, kesulitan nggak sih? kalau kesulitan sampai sekarang yang masih sulit di gue pribadi itu running node. Running node. Karena itu keterbatasan adalah kita harus sewa virtual private server atau Betul, VPS. VPS. Nah, terus kadang juga coding itu agak-agak bingung gitu kan, karena bahasanya belum biasa. Kita biasanya pakai Windows, dia node-nya hanya bisa pakai Linux atau ya. Ubuntu dan lain-lain kayak gitu. Jadi kesulitan di situ. Tapi kalau untuk di awal-awal mungkin kebanyakan orang awam itu bingungnya adalah gimana caranya pakai Web3 wallet kali ya. Oh ya, betul. Sama ngedeploy token kayak gitu. Oke. Nah, dirimu sekarang subscriber udah berapa kok? Terakhir kalau nggak salah Sekarang baru 30 ribuan lah kalau 30 nggak ribuan. salah. Agak lupa. Nah, dari dirimu gitu ya, kalau dirimu ngelihat apa namanya audiensnya gitu ya, rata-rata mereka orang yang memang sudah terjun ke kripto atau belum sih kok? Oke, sekarang kalau gue lihat sih kebanyakan yang awam ya, Yang yang awam baru justru. mau masuk ke dalam dunia kripto, Oke. dia belajar dari situ, Oke, justru memang yang baru mau gitu. baru mau. Karena mungkin kebanyakan kalau yang udah sering masuk pada batu kali ya, pada sombong. Udah pada diem semua. Udah diem semua, Udah dapat hasilnya diem-diem aja Iya, semua. gitu nggak sih. Nah, menariknya makanya setelah aku perhatiin gitu ya, dirimu masukkan sebuah edukasi di sana. Lalu tujuannya lebih kenapa sih kok gitu? Maksudnya kenapa mau berbagi seperti itu? Tujuannya apa ya? Ya pengen sharing aja sih sebenarnya sih. Dulu awalnya kan karena sebenarnya aku terjun ke YouTube itu juga tidak disengaja sebenarnya. Oke, Awalnya nggak ada menarik. nggak ada niat tuh jadi YouTuber kripto, nggak ada niat tuh dapat duit dari YouTube atau dari dunia kripto gitu. Awalnya tuh cuma karena kesel. Jadi waktu itu ada salah satu orang ya, ada beritanya waktu itu hype banget. Dia itu beli suatu aset kripto pakai duit untuk sumbangan anak yatim. Mungkin pernah dengar tuh. Oke. Ada. Nah, di situ dia nyangkut lah di atas lah. Nyangkutnya dalam banget gitu loh. Nah, di situ gue mulai YouTube adalah tujuannya untuk nge-review project yang dia nyangkut itu. Kayak lu harusnya jangan beli ini loh, karena ini asetnya tidak sesuai dengan apa yang dikatakan dengan white paper misalnya. Yes. That's why kenapa gue start dari situ iseng-iseng. Oh ternyata lumayan nih, bisa menghasilkan dan bisa bantu banyak orang akhirnya. Nah, yang bikin gue sekarang makin semangat buat upload terkait airdrop adalah waktu itu gue sempat ada sharing tentang airdrop Aptos. Yes. Aptos blockchain ya. Betul. Nah itu setelah 3 bulan gue bikin konten itu airdropnya kan cair ya. Ya. Ya kan lumayan tuh di atas 20 juta rupiah lah kalau diuangkan gitu. ATH $5 kalau nggak salah ya? Iya lumayan kan. 2 tahun lalu ya? 2 tahun Dapat lalu. juga sih. Ada juga. Oke. Nah itu banyak yang komen terima kasih. Terus ada yang komen oh bisa bayar uang sekolah anak. Ada yang komen bisa buat bayar utang dan lain-lain. Nah dari situ komen-komen itu yang akhirnya bikin gue sampai sekarang tetap sharing secara free. Kayak gitu. Tujuannya karena bisa ngebantu banyak orang tanpa gue harus keluarin duit buat ngebantu orang. Oke. Jadi sesimpel itu aja sih tujuan gue sih. Kasarnya kalau ngebantu mungkin kita kan bisa beramal ya, kita yang ngeluarin duit atau apa, tapi dengan ilmu itu sebenarnya jauh lebih mahal nggak sih? Lebih mahal. Iya kan. Mungkin ya balik lagi ya, balik ke orangnya ya mau apa enggak ya kan, punya kemauan atau enggak. Betul. Segala macam. Oke, menarik. Nah, tapi kalau menurut dirimu sendiri gitu ya, kayak tadi audiensnya banyak yang awam gitu, yang baru mau tahu. Literasinya sendiri gitu ya tentang airdrop, kripto atau blockchain di Indonesia
Gimana sih menurut pandanganmu kok? Untuk literasi sebenarnya masih agak sulit ya, apalagi keterbatasan media dan juga penggunaan bahasa yang gimana biar orang tuh awam bisa paham gitu loh. Karena kan ini bahasa Web3 kan agak sulit ya. Betul. Apa itu Web3 wallet, apa itu Ya. MetaMask, apa itu wallet address dan lain-lain. Itu kita kadang susah ngejelasinnya gitu loh. Udah berusaha cari kata-kata biar mereka bisa paham. Ya kadang nanti kita udah jelasin, yang satu udah ngerti, ada muncul lagi orang baru yang kita harus ajarin lagi dari awal. Nah itu yang agak berat sih sebenarnya di situ. Tapi overall oke, karena secara tidak langsung ketika mereka cobain ikutin testnet, mereka tanpa sadar kan belajar ya. Betul. Belajar gimana caranya mindahin aset dari satu wallet ke wallet lain. Ya. Belajar gimana caranya eksekusi smart contract, gimana caranya mereka bikin atau deploy token, minting NFT dan lain-lain gitu loh. Jadi menurut gua dengan adanya testnet seperti ini tuh bagus banget buat perkembangan masyarakat kita nih buat terjun ke dalam Betul. dunia aset kripto. Yes. Jadi biar nggak apa ya? Kalau aku bahasanya sampai gitu ya. Orang mungkin sempat ada berpikir kalau block dev tuh kayak berbanding terbalik dengan para trader and so on gitu. Padahal enggak gitu kan. Maksud gua mungkin kita stop dulu nih ngomongin tradingnya gitu. Tapi paling nggak kita ngomongin edukasinya, Betul. dasarnya kan buat sebenarnya lebih ke sana sih buat onboarding ya kan. Orang-orangnya awam kayak tadi kan tahu Web3 wallet apa gitu kan, tahu cara nyimpen seed phrase, Betul. cara sharing transaksi gitu. Nah, kalau tadi dirimu bilang daripada ngajarin ulang lagi gitu, sudah ke blok dev aja kok. Jadi gue yang jualan gitu kan. Oke, siap, gampang. kita udah punya nih, kita udah bikin knowledge base-nya di website kita gitu kan. Ada knowledge base bener-bener dasar kayak blockchain apa sih, layer 1 apa sih, layer 2 apa. Nah, itu boleh tuh. Web3 wallet nah gitu. Itu udah ada. Sama, gratis kok gitu kan. Tinggal dibaca aja, kalau punya kemauan mampir ke website-nya. Betul, kayak setuju, gitu. setuju. Jadi tinggal nanti kalau aku juga ada yang nanya gitu kan, "Oh, mau airdrop gitu." Oh, langsung aja ke Coinepto. Gitu kan kita sering-sering ya. Boleh, nanti aku masukin ke YouTube. Asik, mantap. Terima kasih. Nah, kalau dari goals gitu ya, tadi kan dirimu udah bilang buat ngebantu gitu segala macam. Lalu terjun ke as content creator juga nggak sengaja. Nah, kalau sekarang kira-kira udah tercipta goals belum sih kok? Mau dibikin kayak gimana kan mungkin YouTube-nya atau apa? Goals aku pribadi ya. Nah, YouTube mungkin akan tetap jalan, tetap Oke. sharing free tutorial dan lain-lain, terus edukasi semakin banyak orang, harapannya di situ. Kalau goalsnya aku pribadi ya mungkin ya tetap ya dapetin income atau keuntungan dari airdropnya. yes. Terus juga ya harapannya nanti suatu saat aku juga rencana mau launching produk, tapi produknya ini bukan modul, bukan ya. Sebelum saya gabung di dalam bisnis Kionet ini Bapak Ibu, pekerjaan saya sebagai peternak lele tumbuh. Produknya ini lebih ke ngebantu orang-orang buat mencatat garapan airdrop mereka. Gitu. Oh, Mungkin lebih akan oke. ngebantu sih. Tapi ini aku baru planning aja sih. Jadi Baru. semoga nanti ketemu orang yang tepat buat bikin produknya. I see, menarik. Berarti jadinya sebuah produk gitu ya jatuhnya. Iya. Project Asin sudah ada produknya. Tools yang bisa ngebantu banyak orang lah. Oke. Tujuannya situ. Sebelumnya atau sekarang itu dirimu selain as content creator ada kerja atau jadi apa lagi sih tempat lain kok? Kayak aku ada sih jadi salah satu lead head community manager di Oke. salah satu Web3 company. Itu terus juga sekarang aku aktif di YouTube, di Twitter, di Telegram, kadang juga diminta advice beberapa project crypto. Kayak gitu. Oke, berarti kalau advice beberapa project crypto berarti dirimu as konsultan gitu ya jadinya. Konsultan aja paling. Konsultan. Oke, ya lumayan lah ya. Lumayan lah. Lumayan buat masukin testnet ya kan? Iya, buat 100, 200. nambah-nambah porto kan. menarik. Nah, tapi dari semua situ, kalau kita ngomongin builders gitu ya, yang kita bisa konekin sama para penggarap airdrop gitu kan, dirimu kan pasti jatuhnya punya wallet banyak dong nih, ya kan? Ya. Gitu. Apalagi kita ngomongin blockchainnya kan, ekosistemnya gitu kan, networknya beda-beda gitu Betul, kan. betul. Kira-kira punya harapan apa sih gitu, misalkan anggap ya kami lah builders gitu, mungkin coba biar builders biar bikin apalah ini biar kami para airdrop biar jadi lebih gampang. Kepikiran gak sih buat bikin kayak gitu? Berarti walletnya ya? Iya, entah Betul itu. sih di extension browserku tuh wallet tuh berjejer tuh. Iya semua tuh. kan? Ada MetaMask, ada Petra, ada apa gitu ya, baik banget ya. Mungkin kalau ada one stop wallet bisa buat semua chain itu ngebantu banget sih, dan penggunaannya kalau bisa semudah kayak MetaMask ya. Kadang kan Ya. kalau ada banyak wallet kan dia konflik ya. Konflik Yes, antar betul. wallet. Nah, mungkin kalau ada wallet yang para builders bisa buat itu oke banget. Oke, Gitu jadi sih. mempermudah gitu ya para Iya. kalian yang memang main di airdrop terus gitu sih. Ya, kalau kelemahan airdrop itu yang sekarang tantangannya banyak dihadapi oleh para teman-teman ya, itu biasanya adalah phishing
atau Oke. dusting lah biasanya. Yes, Kayak gitu. Jadi bisa macam-macam, misalnya mereka buka website yang palsu gitu ya. Karena kemarin kayak airdrop DeFi, DeFi tau nggak, project DeFi. Nah itu banyak yang klik itu terus dia connect wallet. Tahu-tahu asetnya pindah semua ke wallet Tahu-tahu langsung lain. ke drain. Iya, ada yang oke. chat Telegram gua, wah lumayan itu sekitar $2.000 ya kan, sayang banget gitu kan. Sayang Nah, kayak 2000. gitu. Jadi mungkin nanti teman-teman dari Block Dev punya ide bikin wallet yang anti hal-hal seperti itu, wah itu bagus banget. Oke, menarik. Berarti kita jatuhnya lebih ke security ya. Betul. Gitu, security-nya kayak tadi kan bisa ketika ada satu dashboard gitu kan, multi wallet, multi chain dan segala macam, tetap ada paling enggak 2FA ya kan, autentikasinya segala macam. Nah, balik ke security nih. Dirimu sendiri gitu ada pengalaman kena ke drain enggak sih kok? Pernah Pernah. 2 kali. 2 kali. Jadi ini juga pelajaran mahal banget ya Iya, gitu ya. suatu. Yang pertama itu di tahun 2022 itu di MetaMask. Jadi itu sebenarnya kalau yang pertama ini tuh karena kena malware. Kena malware. Oke. Jadi laptopku dikirimin malware melalui email. Waktu itu belum tahu, jadi pencet buka itu seluruh walletku ketarik semua asetnya. Seluruh wallet. Seluruh wallet. Itu yang Oke, pertama. Yang benar. kedua itu di awal tahun ini. Oh, 2024. tahun ini. Nah, kalau yang kedua ini di wallet Solana Phantom. Solana oke. Jadi waktu itu aku lagi ngumpulin solnya, aku kirim-kirimin dulu, pengen beli Solana Font 2. Oh, Tahu oke, kan? betul. Berapa ada airdrop juga dari situ. Nah, itu tiba-tiba asetnya pindah semua kayak gitu. Nah, ini kayak agak bingung. Cuma yang pertama ini ketahuan karena apa? Yang kedua Yang ini kedua nggak ketahuan? nggak ketahuan. Nggak kedetek. Belum kedetek. Alasannya apa? Gitu oke. sih. Jadi pelajaran mahal lah. Kayak itu. Nah, tapi endingnya Solana Font-nya dapat tetap Udah tetap. udah beli sih. Yang batch 1, batch 2. Kan batch 2 kalau nggak salah baru ada lagi nih. Yang pertama, Yang pertama, batch satu. $450. Berarti udah dapat bongnya dong ya. Oh, maksudnya yang Solana Font yang satu? Satu belum. Oh, beli. berarti yang batch Yang kedua yang kedua baru ini, ini kan. ya. Nah, oke, iya. Soalnya tahu kan yang pertama kan yang dapat bong itu kan. Betul. Gitu. Nah, yang kedua nggak tahu nih dapat Nggak apa. tahu dapat apa. menarik. Nah, lalu kalau dari security gitu ya, tadi phishing apa segala macam, itu dirimu ngasih share juga nggak sih edukasi tentang itu? Ada. Aku ada share. Aku langsung bikin videonya, aku ceritain dan coba gimana sih nanggulanginnya. Kayak misalnya biasanya kita pakai seed phrase cuma 12, kita coba ditambahin jadi 24. Terus kita coba tambah anti malware dan semacamnya kayak gitu. Oh, oke. Pakai cold wallet juga. Boleh juga. Gitu oke. sih. Jadi memang harus apa ya? Kita harus punya layer-layer sendiri ya. Betul, Balik lagi betul. kan karena decentralized gitu ya, semua kontrolnya di kita gitu. Nah, tapi kalau ada yang komplain ceritanya kalau misalkan dirimu share info tentang ini gitu kan, tentang itu atau mungkin yang pasti awal-awal pas lagi ngomongin project, ada yang suka komplain nggak misalkan ketika nyangkut nyalain dirimu gitu? Ada sih, pasti ada ya. Pasti ada. Pasti ada sih. Cuma kalau udah kayak gitu ya cuek aja lah. Tau di video kan kita juga udah bilang ini kita nggak ngajak beli, kita cuma Ya. informasiin gitu kan. Karena kadang video aku share juga belum tentu aku beli. Gitu. Oh, Aku selalu ya. bilang kayak gitu karena ya baik lagi tujuan aku kan share Yes, informasi projectnya ya. Kayak gitu sih. Gitu. Tapi memang dari dirimu nggak pernah shilling sama sekali gitu. I mean, anggaplah ada satu project gitu kan, nawarin shilling token gua Nggak. dong atau apa? Memang Nggak. selalu nggak pernah ngambil. Nggak pernah. Jadi kalau misalnya ada endorsean masuk kayak gitu Ya. ya, kalau mereka minta shilling aku bilang nggak usah deh, nggak mau gitu loh. Aku bilangnya maunya cuma review project. Kalau aku bilang ini jelek, ya harus siap terima aku bilang jelek. Kayak gitu sih. Buat apa aku terima $100 Yeah. atau berapa dolar gitu ya. Tart yang nontonnya nyangkut karena kan ujung-ujungnya yang gedein aku kan juga para viewer juga. Betul. Gitu. Oke, Jadi aku mantap. tolak-tolakin sih. Memang selalu kayak gitu. Ya, Oke, berarti steady dengan prinsipalnya ya, Betul. katanya nggak mau jadi siling-siling Betul, endorse segala macam. Amit-amit ntar jadi kayak yang binomo itu kan gitu ya. amit-amit. iya betul. Serem juga ya. Soalnya kemarin banyak juga ada orang-orang yang memang ya standar lah ya Indonesia kan siling-siling itu bermasalah malah jadinya kabur, hilang kayak betul. gitu. Tapi kalau dari circle-mu sendiri gitu ya kok. Kita ngomongin lanjutnya berarti airdrop biasanya kan ada alpha-alphanya gitu. Megang juga nggak sih DAO alpha atau kayak gitu-gitu atau cuman oh ya udah sama teman-teman aja. Aku sama temen-temen aja sih Sama teman circle-nya. aja. Ha. circle-nya. Lebih ke private aja sih. Lebih ke private berarti tapi kalau untuk ikut join DAO atau alpha yang di luar Belum ada kalau untuk sekarang. ada. Kalau ada info boleh tuh nanti. siap. Nah, berarti kalau tadi lanjut dari si alpha gitu ya kan dirimu setup review project atau find out airdrop gitu buat nanti di share jadiin konten itu berapa lama sih kok?
Diornya ya berarti ya. Ah. Kalau pertama aku cari info itu kebanyakan di Twitter. Jadi kan ada beberapa Twitter itu yang memang udah expert itu aku follow. Mereka kasih tutor gitu ya. Nah biasanya aku lihat dulu biar orang lain cobain dulu. Nah ini juga salah satu tips yang aku selalu share ke teman-teman ya. Misalnya kalau kalian pengen ngegarap suatu airdrop atau kalian pengen ngeklaim airdropnya. Nah biasa kalau klaim kan udah interaksi dengan wallet. Betul. Nah biar nggak kena scam, biarin orang lain klaim dulu. Oke. Ini jahat, menarik. tapi harus kita lakukan biar kita aman, ibaratnya gitu. Betul. Jadi biarin orang lain jadi korban dulu. Orang lain ini yang kita nggak kenal ya, jangan orang Twitter lah apalah gitu ya. Jangan teman sendiri kita suruh klaim. Jadi biar mereka klaim dulu, mereka cobain dulu, mereka aman, baru kita cobain. No. Kayak gitu. Oke. Jadi biasa kayak gitu. Nah itu aku cobain dulu, terus kalau lancar segala macam, ya udah aku record, aku upload kayak gitu. No. Jadi memang ngedior dulu projectnya seperti apa, bikinnya seperti apa, buka websitenya, white paper, backersnya seperti apa dan lain-lain itu dicek juga. Oke, berarti itu prosesnya kayak berapa hari kah? Biasanya dirimu ngupload konten seminggu sekali kah atau? Nggak, aku upload tiap hari. Tiap hari? Tiap hari satu video. Tiap hari satu video? Ya, tiap hari satu video. Oke. Kalau untuk ngedior itu ya paling beberapa jam sih, tergantung kompleksitas projectnya ya. Gitu. Oke, menarik. Dan dari semua itu pasti kan kalau ngomongin airdrop banyak ya, ekosistem dan segala macam. Dirimu milihnya dari mana sih kok ngeliatinnya kok? Ya kayak tadi aku bilang, pertama aku utamain blockchain dulu. Jadi kalau ada blockchain yang keluar itu aku garap duluan. Kalau blockchain udah nggak ketemu lagi, baru ke project-project lainnya kayak GameFi, terus kayak DeFi, lending and borrowing kayak gitu. Oke, nah berarti selama ini gitu ya, dirimu bergelut dengan airdrop apa segala macam. Udah dapat berapa banyak sih kok? Atau mungkin ada yang paling gede gitu? Kalau total nggak ngitung ya sebenarnya. Karena kebanyakan ya. Karena gue putar lagi, biasanya gue invest lagi gitu ke Bitcoin dan lain-lain. Kalau paling gede ada di kayak di Arbitrum, terus kemarin itu ada Starknet. Iya, Starknet. Nah, itu lumayan banget, $3.000 ya. Sekitar $3.000 sempat jualnya. Ada lagi kayak Sui dan Aptos kayak juga gede deh, cuma gue agak lupa berapa nominalnya gitu. Aptos tau gue sih gede karena gue juga gede 200 coba. Kan? ATH-nya hampir 7 bahkan terakhir gue kan. Rata-rata orang pada jual di 5 gitu. Nah, kalau yang lagi sekarang nih gitu kan, mungkin kalau mau di-spill ke teman-teman kali yang lagi ongoing dikerjain atau kira-kira bentar lagi mau cair nih gitu. Apa sih kok? Oke, yang bentar lagi mau cair sebenarnya nggak ketebak ya, karena kadang kita nggak tahu kapan dia akan launching gitu loh. Jarang banget ada developer tuh ngasih tanggal. Kalau dia udah bilang ada airdrop gitu ya. Tapi yang gue punya feeling itu ada beberapa project, biasanya ada layer 2 Bitcoin, itu ada dua project besar yang lagi gue ikutin. Nah ini sebenarnya gue gak tau nih, boleh sebut nggak project takutnya kan shilling gitu ya. Nah, oke. Kalau sebut boleh-boleh aja. Cuma nanti kalau masih kiranya kurang oke, tinggal kita sensor kok. Jadi kalau layer 2 Bitcoin itu yang lagi gua coba perhatikan tuh ada 4. Tapi yang paling gede itu ada 2, yaitu yang pertama itu Merlin Seals, terus satu lagi ada B2 Network atau B Square Network. Itu Bitcoin layer 2, terus ada 2 lagi itu namanya Gelios sama SAVM. Kayak gitu. Itu 2 yang kecil sama 2 yang gede. Nah itu. Kalau untuk blockchain lain-lainnya itu ada Lightlink, ada Bera Chain, ya, yang gambar beruang. Iya, tahu. Terus apa lagi ya? Lumayan banyak sih sisanya sih, sama beberapa layer 3 yang lagi dicoba explore. Gitu. Dirimu biasanya kalau sekali garap sekaligus berapa sih kok? Tergantung sedapatnya. Kalau di hari itu dapat 10 ya 10 aja langsung garap semua. Asik, mantap. Nah, terakhir nih sebelum asking closing statement dari dirimu, narasinya gitu ya. Kemarin juga kan kita sempat ngobrolin airdrop juga tuh waktu di NF-nya Blockdev. Mereka bilang narasinya adalah sekarang lebih ke L2 bahkan L3. Bener gak sih kok? Atau menurut dirimu narasinya lagi kemana sih nih? Ya setuju. Kalau untuk blockchain itu sekali lagi ya, kenapa aku suka dengan garapan blockchain? Karena dia tuh ngasih reward tuh jauh lebih besar dibandingkan di apps biasanya. Gitu. Makanya kenapa aku selalu lebih fokusnya ke blockchain dulu. Sekaligus juga kalau kita garap blockchain, kita juga kadang garap di appsnya juga tanpa sadar. Gitu ya. Nah kalau untuk narasinya itu ada yang pertama Bitcoin layer 2. Jadi ini menarik banget, di mana Bitcoin yang selama ini kita tahu hanya di Bitcoin Network untuk peer to peer atau hanya sebagai simpanan doang atau Gold 2.0, kita nanti bisa utilize tuh untuk DeFi, untuk GameFi dan lain-lain, dan itu tentu saja dengan kecepatan transaksi yang lebih baik dan biayanya lebih murah dibandingkan
Bitcoin Network Bitcoin, gitu ya. Karena udah kelihatan juga dari zamannya Ordinals di RC20 ya kan, itu kan juga salah satu inovasi ya. Betul. Nah, harapannya ada inovasi baru yaitu layer 2 Bitcoin. Terus yang kedua adalah layer 2 EVM. Dengan modular. Nah, yang menarik nih. Kemarin keluar Celestia ya. Nah, di mana Celestia ini ternyata game changing juga nih untuk Ethereum dan lain-lain, di mana Ethereum bisa monolith. Nah, sekarang ada namanya modular. That's why itu yang menarik banget layer 2-nya. Yang ketiga itu adalah layer 3. Nah, layer 3 ini tuh baru ada di Arbitrum. Arbitrum Orbit. Nah, ini salah satu yang udah launching kemarin yang kita juga dapat airdropnya itu namanya XAI Games. Yaitu blockchain khusus untuk games. Waktu itu testnet dong, kita cuma main game doang, main game secara gratis, terus kita dapat airdropnya lumayan. Gitu. Oke, jadi memang benar ya. Narasinya adalah sudah mulai dari L2 dan L3 sekarang, bahkan modular ZK and stuff memang udah lebih ke situ. No, oke nih. Terima kasih banyak nih kok sudah mau mampir ke podcastnya Block Dev. Mungkin sekiranya ada yang mau disampaikan ke teman-teman builders gitu untuk closing statement, lalu nanti nextnya mau tahu lebih dalam tentang YouTube-mu atau tahu dengan dirimu, boleh di-share juga. Pesan ya berarti ya. Pesan penutupnya buat teman-teman yang pengen terjun ke dunia airdrop ya. Anggap airdrop ini untuk seru-seruan aja, untuk belajar, karena ya kayak tadi aku bilang secara nggak langsung kita belajar gimana caranya menggunakan blockchain, menggunakan interaksi smart contract, menggunakan deploy token, mint NFT dan lain-lain. Kita juga belajar yang dulunya nggak pernah pakai DeFi, akhirnya pakai DeFi. Itu bagus banget. Kenapa testnet itu ada. Terus tetap kerjaan utama tetap bekerja ya, tetap lanjut. Jadi jangan berpikir bahwa wah bisa hidup dari airdrop, enggak. Jadi kalau kalian dapat hadiah atau reward dari airdrop, anggap itu bonus aja kayak gitu. Ya karena kan ada beberapa tanya kan gitu kan. Nah, ini penting banget, tapi kerja fokus aja, kalau ada waktu luang baru ke airdrop kayak gitu buat belajar. Jadi jangan ditinggalkan. Jangan ditinggal lah, tetap income aktif tetap jalan. Airdrop ya anggap bonus lah, kalau lagi dapat gede ya diputar lagi, diinvest lagi, jangan dipakai buat beli iPhone, beli apa gitu ya, jangan pakai belanja ya. Jangan, kan invest sampai 2025 gitu. Itu sih kalau pengen belajar airdrop ya kayak tadi basic-basicnya bisa ke Block Dev. Kalau yang lebih expertnya, tutorialnya, cara-cara interaksi dan lain-lain bisa ke YouTube aku Yunepto @Yunepto. Di Twitter juga kadang aku share tutorial di @Yunepto juga, bisa di-follow. Oke, terima kasih banyak kok sekali lagi sudah mampir. Terima kasih juga buat teman-teman builders yang selalu setia menonton podcast kami. Jangan lupa untuk terus mengikuti perkembangan dunia Web3 dan juga blockchain bersama Block Dev ID. Bisa join di Telegramnya, bisa cek di YouTube ataupun juga Instagram dan Twitter. Nah, kebenaran tadi as mention Block Dev ID websitenya juga sudah aktif nih. Kita ada knowledge base, sudah ada course-nya, bisa mampir juga ke sana. Buat teman-teman yang belum mengerti atau belum tahu tentang Web3 Wallet, teman-teman juga bisa login pakai Google. Kita udah bikin semudah mungkin biar kita bisa belajar bareng. So, saya izin pamit dari podcast kali ini. Saya Giri Menron. See you again builders. Bye-bye. Terima kasih kok. Thank you.